Saatnya kita ikuti Market Corner bersama Tommy Arno, praktisi bisnis online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98.5 FM Aprido The Mini Station. Selamat pagi Admini, apa kabar Anda? Awal pekan Senin seperti biasa. Saya Sandy Rosalia hadir di Market Corner setiap jam 10 lebih 15 menit selepas Up News di Up Radio. Kita akan sharing, kita akan belajar bersama bagaimana mengoptimalkan era digital ini untuk bisa mendulang pundi-pundi rupiah dan tentu saja untuk bisa meningkatkan usaha kita, dan Anda juga bisa belajar menjadi pengusaha lewat online. Nah, kita akan panggilkan pakar praktisi bisnis online, pakar bisnis online. Ada Kang Ano yang ada di ujung Instagram beliau. Apa kabar Kang? Alhamdulillah, baik-baik sekali Mbak. Jadi Kang Iya. Ano ya. Kang Ano aja deh, lebih enak kayaknya. Ini cuaca di Semarang agak manja-manja, tapi nyaman untuk beraktivitas. Wah, Jogja? So far juga ya? Jogja, Oke. panas banget sih ini, panas banget. Oh, Terang panas banget malah ya. Saya itu kemarin habis jalan-jalan, Kang. Kemudian ketemu di sebuah tempat yang dekat sih sama rumah, tapi baru tahu saya di situ ada tempat enak gitu ya. Kebetulan ada pohonnya. Ini berarti salah satunya adalah mungkin di media sosial kurang begitu gencar ya. Tetapi kok banyak yang datang, berarti akunya yang kuper. Kudet. Ada pohon durian yang cukup pendek tapi banyak buahnya. Saya coba foto dulu untuk gaya memegang. Begitu saya bergeser, buah yang tadi saya pegang jatuh. Untung nggak mengenai saya. Tapi harus beli tuh, kalau Tapi- ada jatuh harus beli ya. Nah, saya serahkan kepada mbak-mbaknya yang itu. Beliaunya hanya tersenyum aja. Tapi Bu, nggak apa-apa ya Bu, nggak apa-apa. Saya tidak berpikiran ya kalau terjadi apa-apa harus ada asuransi dan lain sebagainya gitu. Pecah malah berarti disuruh membeli. malah disuruh bawa pulang. Karena kan saya tidak memetik gitu ya. Aduh, ternyata rezeki tidak kemana, bro. Nah, Mas, barangkali itu yang menjadi satu hal ya, ketika kita mau melakukan sesuatu dengan bergembira, barangkali ini menjadi salah satu upaya yang kita lakukan. Salah satunya adalah bagaimana meyakinkan customer membeli produk kita melalui digital marketing. Nah, ini mungkin bahasa, gaya, kemudian nawa itu ini apakah punya pengaruh cukup besar, Kang, untuk bisa membuat Iya, customer jelas. itu tertarik dengan produk kita ya. Iya, sudah pasti kan. Sudah pasti ketika kita memiliki sebuah produk, apapun itu barang dan jasa, kemudian kita dengan antusias memberitahukan ke orang-orang, ya, mungkin kita belum sangat tertarget, tapi nggak apa-apa. Di awal kita kasih tahu orang-orang dulu bahwa saya punya usaha ini gitu kan, kasih tahu orang-orang dulu, dan akhirnya orang kan, ya karakter nomor 2 orang Indonesia itu kan kepo. Akhirnya mereka apaan sih itu gitu kan, mampir gitu. Nah kemudian yang sangat akan menyentuh hati mereka, sekali lagi orang Indonesia tuh kalau beli kan karena ada emosinya. Nah berarti apa yang kita lakukan adalah di respon pelayanannya seperti itu. Seperti tadi Mbak Santi tadi, oh yaudah Mbak, nggak apa-apa kan Mbak, silakan dibawa pulang aja, kalau padahal itu mungkin harganya ratusan ribu, kita kan nggak pernah tahu gitu kan. Tetapi supaya mendapatkan kesan buat Mbak Santi dan Mbak Santi menjadi corong marketing mereka, oke lah saya kasih, nggak apa-apa. Jadi seperti itu, Iya. beritahu orang-orang, kemudian orang-orang mulai respon. Nah pelayanan kita tuh yang main tuh kayak gitu. Iya benar-benar. Saya malah justru memberikan rekomendasi luar biasa ya, karena waktu itu kan terus hujan dan hanya di gazebo kami yang dijemput oleh salah satu pelayan, bilang Ibu bersama rombongan mau bergeser karena ini mau hujan, dibawain payung. Padahal yang lain enggak. Saya juga heran. Apa ini ketakutan ya? Karena aku mau ketibanan durian gitu.
Aduh, lucu banget. Oke, oke. Nah, Mas Tom, apakah ini juga harus mempunyai strategi pembahasan tersendiri dalam membuat sebuah narasi, kemudian juga apa ya, Mas, kayak semacam tampilan yang membuat orang jadi tidak hanya tertarik, tetapi juga Ya, melakukan ya. negosiasi karena kepo gitu loh. Oh, itu udah pasti, Mbak. Itu udah pasti. Yang paling kita cermati nih, ya mungkin teman-teman ada yang sering perjalanan dan sebagainya. Resto apa sih Mm-mm. yang kita selalu lihat di pinggir jalan tuh? Ada apa spanduknya berjejer gitu, 5 Ya, kilometer, 3 kilometer, kira-kira apa tuh? Yang terpikir, betul betul. Pring Sewu gitu kan. Ada Nah, ketika uh-uh. masuk Ada Pring sate itu Sewunya, ya, kan kita sate disambut panjang tuh. itu ya. Benar. Uh-uh. Ketika kita masuk ke dalam restonya kan kita disambut dengan baik sekali tuh. Nah itu, Mm-mm. jadi itu akan menjadi ciri khas dan orang menjadi nyaman. Sekali lagi, orang Indonesia beli itu karena ada emosi nih. Emosinya tersentil, tersentuh gitu kan. Itu pasti akan udah langsung Mm. merem deh. Harga berapa juga oke lah, karena dia sudah terkesan Mm. dengan pelayanan di awal. Nah itu strategi yang paling tajam tuh sebenarnya di situ, Mbak. Ya 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 ya. Betul betul. Jadi benar ya, sentuhlah dia ke dalam hatinya. Nah, itu Nah, pertama ya. itu dia. Tidak hanya perlakuan untuk wanita saja ya, tapi untuk customer Oh, juga. betul. Nah, Mas Tom, ada yang pengalaman menarik nggak, Mas Tom? Karena waktu pertama Mas Tom terjun ke dunia digital marketing, kemudian kan Mas Tom masih belum banyak pengalaman ya. Waktu itu yang Hmm, pertama di Blast itu atau yang pertama di sosial media kan produk apa, Mas? waktu itu abon ikan tuna tahun Oke. 2013 ya. Itu Walaupun sudah di maklun atau belum? sana, belum, belum, belum. Oh, Jadi berarti masih saya lebih ini ya? karena persiapan, lebih karena persiapan. Oh, oke. Terus karena saya apa namanya kalau abon sapi itu menurut saya pribadi ya ini disclaimer Mm, pribadi, memang mm, enak sih abon sapi itu enak banget kan. Ya saya dari sejak kecil kemudian ya bertumbuh usia itu emang enak banget abon sapi. Tapi mm, ternyata kalau kita cermati kandungan dari abon sapi itu sendiri kan kurang bagus tanda kutip ya, tanda kutip kurang bagus. Tapi kalau mm. abon ikan tuna, kemudian ketika saya pelajari ikan tunanya itu ternyata keren banget gitu loh. Dan kemudian saya Oke. pelajari lagi bahwa di Indonesia ini adalah surganya ikan tuna sirip kuning yang ternyata memang omega 3-nya bagus, proteinnya bagus. Jadi ya akhirnya saya memilih itu walaupun sebetulnya dari produsen itu banyak sekali tipe ikan yang juga dijadikan abon. Tapi saya pilih abon Mm. ikan tuna karena dia paling tinggi tuh speknya kalau menurut saya gitu kan. Karena Oke. omega 3-nya untuk perkembangan otaknya anak juga bagus banget gitu. Mhm. Nah, kemudian yaitu saya belajar itu, akhirnya saya jualan itu. Nah, jadi Oke. ya saya apa namanya ketika yang saya beritahukan adalah bukan produknya, tetapi manfaatnya. Nah, jadi ikan tuna itu mengandung A, B, C, D. Kemudian saya bahas A, saya bahas B, saya bahas C Mhm. gitu. Walaupun waktu itu memang abon ikan itu belum sangat terkenal. Abon kok ikan, pasti amis Iya, bla bla bla. Nah, itu memang amis, salah betul. satu challenge sih, salah satu challenge-nya Mmm, kayak gitu. mhm. Iya, Mas Tom, ini kan produk yang Mas Tom tawarkan adalah produk yang memang butuh, atau produk edukasi ya, di mana, sisik meliknya akhirnya dikulik ya, seperti apa, Betul. manfaatnya, kemudian keunggulannya dibanding dengan abon yang lain. Nah, ini berarti sekalipun kita sebagai seorang reseller, iya, bukan Reseller, ya produksi ya, reseller. bukan yang memproduksi, tetapi kita harus wajib ya paham betul produk knowledge sehingga angle mana nanti Ya, akan bisa kita marketingkan gitu ya. betul. Karena kan ke zaman waktu itu, Mbak, produsen itu belum siap untuk membantu resellernya. Sehingga kita Hmm, kan harus membuat sendiri nih marketing tools-nya kayak gitu kan. ya betul Nah, betul. tapi memang Marketing tools. sebaiknya kita kita sebagai mitra atau reseller atau dropshipper, kita harus menguasai produk knowledge dari apa yang kita jual. Kita juga harus tahu nih, minimal kita pernah Mhm, juga merasakan, membeli, jadi kita tahu manfaatnya apapun gitu. Kalau enggak, percuma kita cuman
cuma ngasih tahu, aku punya produk, masa gitu doang, itu kan garing banget gitu loh. Dan Mm-mm. terus aku beli apa keunggulannya, yang lain juga jualan hal yang sama gitu kan. Nah, Ya. jadi kita harus punya ciri khas sendiri, walaupun saya cuma sebagai reseller, saya cuma Mhm. sebagai dropshipper, nah tetap harus punya Mhm. ciri khas. Ciri khas nanti Mhm. bisa cara pelayanan, yang paling terlihat itu kan cara pelayanan gitu. Iya. Mhm. Benar-benar. Ya, karena memang ini kan secara jual beli tidak ketemu langsung ya, Mas, melalui sebuah Betul. media digital itu akhirnya kan harus ada sesuatu yang didetailkan dan konsumen paham betul bagaimana kualitas produk yang kita tawarkan. Nah, Mas Tom, apa saja yang harus disiapkan ya dan yang harus ditampilkan di dalam marketing tool sebuah produk itu, Mas? Ya, pastinya adalah pertama, yang kalau memang produk tersebut ada manfaat dan fungsinya, itu dulu tuh. Mhm. Itu kan sebagai sebuah value added-nya. Ya kan, jadi Oke. manfaatnya apa aja, kemudian ini sebetulnya kalau misalnya saya barang-barang elektronik gitu, berarti fungsinya Mhm. tuh untuk apa aja sih, kemudian kira-kira kendala-kendala apa yang biasa orang temui, dan akhirnya solusinya itu adalah produknya kita gitu, intinya itu sih. Jadi kita benar-benar kita Mhm. susun dulu sebagai deskripsi, kemudian kita bisa susun juga itu sebagai apa namanya judulnya, hashtagnya, seperti itu. Jadi benar-benar kita siapkan, baru setelah itu kita posting di platform-platform yang kita pilih. Nah, sehingga kita kan tidak Mhm. lagi tiap hari itu baru mikir, ini nanti aku postingnya apa ya, kontennya apa ya gitu. Kemudian setelah itu juga foto-fotonya, tentunya ya supaya lebih menarik lagi. Jadi benar-benar foto di konten, kemudian manfaat untuk di konten juga, sehingga semuanya Mhm. relevan, dan itulah yang menjadi powerful-nya. Oke. Baik, ini sudah ada yang bertanya, Mas, dari Didi di mana nih? Oh, Didi ada di Salatiga. Oh, Salatiga berarti ya. Salah tiga, Oke, oke. baik. Terima kasih Mas Didi. Ini sudah membuat saya berpikir juga ya, jadi penasaran mau bertanya. Oke, Didi di Salatiga. Selamat pagi, Apredio. Selamat pagi juga Mbak Santi. Saya sudah menyiapkan satu pertanyaan dari tema yang sudah saya lihat di sosial media untuk Market Corner hari ini. Pertanyaan saya adalah, Pak Tom, kadang-kadang kita nggak konsisten dengan apa yang kita sampaikan, sehingga membuat uh, konsumen atau customer itu jadi bimbang kali ya, dan tidak meneruskan untuk bisa melihat produk-produk kita. Nah, bagaimana caranya kita bisa lebih fokus, kemudian konsisten? Kadang-kadang kehabisan ide aja sih, dan saya memang masih usaha banyak. Mohon masukannya. Terima kasih. Mm-mm. Thank you, Di. Hmm. Nah, ini bagus sekali sih, sudah disadari bahwa Mas Didi ini tidak konsisten. Nah, berarti ya harus konsisten, Mm-mm. mau nggak mau kayak gitu. Karena apa? Karena kita kan butuh income toh. Kalau kita butuh Ya. income, berarti ya kita harus konsisten. Kuncinya sih sebetulnya di situ. Kemudian yang kedua adalah percaya diri bahwa apa yang Mm. saya lakukan ini nanti akan membawa manfaat buat orang lain dan juga keluarga saya. Gitu kan. Yang ketiga, walaupun saya ini bukan produsen, bukan pembuat produk, saya mencintai apa yang saya jual. Ya. Nah gitu, ini kunci juga nih Mbak. Jadi saya itu walaupun saya bekerja sama dengan teman-teman produsen, saya juga mencintai ini gitu loh. Sehingga apa? Saya menjadi percaya diri, saya menjadi konsisten. Karena Mhm. kalau saya tidak konsisten, tidak percaya diri, yang rugi siapa? Ya saya kan. Padahal saya pengen Ya. jualan. Jualan itu kan otomatis ya supaya dapat cuan kan, dapat income gitu. Betul. Nah, bagaimana mungkin saya mendapatkan income yang ingin saya capai? Di satu sisi saya sendiri pemalas, kan nggak mungkin dong dapat apa yang Mhm. kita impikan gitu. Nah, itu Ya. memang kita harus bisa mendidik keras diri kita sendiri sih. Benar-benar kita harus memecut diri kita sendiri. Jangan sampai orang Mhm. lain yang memecut, karena kita, rasa di hati akan beda dong. Pasti kita akan Mhm. lebih sakit hati atau baper daripada lebih termotivasi gitu. Menekan, betul. Nah, lebih Iya, baik iya. kita sendiri aja yang memecut diri kita sendiri. Mhm. Ya, itu kuncinya Mas Didi. Sebenarnya itu doang sih sebetulnya. Iya. Jadi kata orang-orang bijak nih,
Daripada ditekan orang lain lebih baik menekan diri gitu ya. Iya, betul. Pantulannya lebih dahsyat kalau menekan diri itu, dan juga perasaannya juga semakin termotivasi. Kemudian ada Mbak Anita dari, ini kenapa ya hari ini pakai itu juga, semuanya pakai inisial aja, X Mumu, kali Mumu ya berarti ya. Oke, terima kasih Mbak Anita sudah membuat saya berpikir lagi. Mbak Anita bertanya begini, Mas Tom. Pagi Mbak Santi, saya seringkali juga agak sedikit kecewa dan juga agak marah ya ketika banyak klien yang, banyak konsumen yang tanya tetapi tidak beli-beli. Tanyanya detail, padahal di deskripsi saya sudah deskripsikan dengan sangat jelas menurut saya. Nah, bagaimana ini solusinya? Apakah saya harus membuat deskripsi yang panjang dan setiap saya posting kembali lagi saya ingatkan deskripsi produk saya, atau gimana enaknya? Dan itu juga nggak close-close. Saya sudah melakukan usaha online kurang lebih 2 tahun, berapa bulan gitu. Oke, 2 tahunan lah ya. Silakan Mas. Ya, itu memang semua hal seperti ini akan dialami sih. Saya juga pasti ngalami ketika saya pun mencoba menjual produk yang baru gitu, juga akan mengalami fase-fase ini gitu kan. Tetapi yang jelas adalah ketika kita menerima pertanyaan dari siapapun itu tentang produk kita, layani aja dengan sepenuh hati. Ya, mau nanti akhirnya kita di PHP, mau nanti kita cuman ya dikepo-kepoin, udah nggak apa-apa. Jadi sama aja kayak kita misalnya ada sebuah toko sepatu misalnya, atau toko baju, atau toko apapun itu, ada orang yang datang dan hanya sekedar bertanya, habis itu keluar lagi, ya udah nggak apa-apa. Artinya apa? Mungkin orang ini yang paling pertama nih, mungkin memang budgetnya belum sesuai gitu. Ya udah nggak apa-apa, kita tetap manis, tetap ramah, sehingga akhirnya dia sekali lagi akan tersentuh gitu loh. Ini toko bagus banget sih, padahal saya nggak beli loh, tapi kok pelayanannya keren banget ya. Akhirnya dia nggak beli, tapi merekomendasikan ke orang lain. Nah orang lain yang dia rekomendasikan malah itu yang beli gitu. Nah udah kayak gitu aja. Jadi prinsip kita silahkan terima aja, ya terima aja dengan sebaik banget, sepenuh hati, supaya apa? Supaya dia juga nyaman gitu, walaupun nggak sama sekali nggak beli, nggak apa. Karena memang ada juga nih, ada juga orang-orang yang jualan produk yang sejenis dengan kita, itu jadi pura-pura jadi calon pembeli gitu loh. Dia nanya-nanya kira-kira yang dilakukan apa sih gitu. Jadi ya sudah, siapapun yang datang, saya akan terima dengan baik. Dan itu aja kuncinya. Iya ya, mungkin mereka sedang melakukan marketing intelijen kali ya, untuk bisa salah satunya ya tadi ini yang dilakukan oleh beberapa pengusaha ya Mas, untuk survive. Dia harus mengetahui di mana sih medan yang sedang dia geluti dengan produk yang sama itu ya. Betul. Dan mungkin kayaknya salah satu kecerdasan yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur itu adalah terlatih patah hati tadi ya, di BPI di PHP sudah biasa gitu ya. Iya, jawabannya sudah biasa gitu aja. Gitu ya Mbak Nita. Semoga ini membuat Mbak Nita tetap bersemangat kalau memang harus mendeskripsikan kembali produk Anda yang mungkin di postingan keberapa tapi nggak terlalu detail gitu ya. Nanti kan kayak puzzle itu bisa disusun-susun. Gitu Mbak Anita, semangat. Baru 2 tahun. Mas Tom udah berapa tahun Mas? 8 tahun. 8 tahun. Ya suka dukanya sama lah ya. Suka di PHP-in juga beliau gitu ya. Pasti, baik. Pasti. Nah ini yang harus disadari ya. Proses itu pasti ada ya Mas Tom. Salah satunya ya begini-begini ya. Betul. Nah, ya sekarang gimana pun juga kita pasti akan menjalani sebuah proses kan. Tapi proses itu baik atau tidak baiknya juga tergantung dari kita, sehingga apa yang kita konsistenkan itu akan mempengaruhi kualitas dari proses. Nah, kualitas proses inilah yang akan menentukan outputnya kan, hasil akhirnya, maksudnya seperti itu. Baik. Kemudian ada dari Arnita. Selamat pagi Apridio, selamat pagi Pak Tom. Saya Arnita. Saya ini baru mahasiswa semester 2, tetapi saya sudah terjun ke dunia
bisnis online sejak SMK. Nah, Wow. bisnis saya adalah fashion, Mas. Tapi saya lebih tadinya suka melayani teman-teman deket aja yang butuh baju, butuh sepatu, butuh tas. Jadi lebih ke fashionable. Nah, bagaimana ya saya untuk bisa meningkatkan usaha saya ini menjadi sebuah brand khusus yang memang pengen saya saya launching sebagai salah satu usaha saya, sehingga saya tidak lagi hanya sebagai McLaren atau maklar. Terima kasih, Arnita. Thank you. Ya, kembali ketika kita sudah mulai berencana seperti itu, sudah punya program seperti itu, berarti yang harus dilakukan adalah kita harus tahu dulu produk saya ini untuk siapa sih, target marketnya ini loh. Nah, ini banyak memang ya kita ketahui, kita banyak tahu bahwa teman-teman ini lupa dengan menyusun target marketnya. Jadi semua orang ditawarin Oke. gitu. Padahal fashion saya itu sebetulnya untuk anak muda. Ternyata nawarinnya malah justru ke usia-usia yang 40 ke atas misalnya. Jadi nggak cocok kan? Mm-mm. Nah, jadi pertama yang harus dilakukan adalah susunlah target marketnya dulu. Produk saya ini Ya. untuk siapa sih? Usianya berapa sih? Terus ada di kota mana sih? Nah, mereka itu berminat tentang hal apa aja sih? Itu dulu. Supaya apa? Supaya kita tuh ketika memberitahu ke calon-calon pembeli itu tepat, segmented, dan targeted. Nah, ketika nanti kita sudah terlatih dengan hal-hal seperti ini, itu nanti kita enak banget gitu loh. Jadi kita tuh harusnya jualan ke orang yang membutuhkan, betul nggak sih, Mbak? Jangan orang yang cuman sekedar kepo ya, karena kan karakter Iya. nomor 2 orang Indonesia tuh kepo gitu. Kepo, Jadi jangan betul. sampai akhirnya jadi kena yang tadi pertanyaan yang sebelumnya, aduh orang kok cuma nanya doang, nggak beli-beli Nanya gitu. doang. Karena apa? Betul, Target betul. market tadi kurang tertarget juga, kurang tersegmen. Nah, seperti itu aja. Mhm. Dan fashion ini banyak banget soalnya ya, Mas ya. Ya, Bahkan orang betul. sekarang itu lebih enak belanja online daripada belanja offline ya, walaupun banyak sekali sering kecewanya ketika kebesaran, kekecilan gitu, tapi tidak Ya, itu kapok-kapoknya udah ya. pasti. Itu Heeh, udah benar. pasti. Nah ini tadi nyinggung soal brand. Kalau tadi sudah mengetahui segmen atau target market yang mau dituju, mungkin nama brand itu direlevansikan sama targetnya ya, Mas. Jadi jangan terlalu terkesan old atau gimana sih, Mas? Untuk menentukan Ya, judul bisa produk juga itu. seperti itu. Mm-mm. Ya, yang pertama kan, misalnya fashion saya ini untuk anak muda. Kira-kira istilah-istilah apa sih yang memang relevan Mm-mm. atau related sama anak-anak muda kan gitu. Ya. Jangan sampai Mm-mm. kita menyusun sesuai dengan idealismenya kita boleh sih, tapi ya Ya. sesuai dengan target marketnya. Orang target marketnya anak muda, tapi nanti brand yang kita usung ternyata sepuh banget gitu. Jangan juga seperti itu. Anak muda kan apaan tuh artinya ya gitu. Jadi karena Oke. anak muda yang sekarang ini sangat dinamis banget seperti itu, ya udah kita ikutin aja gitu kan. Kira-kira yang ngehits di mereka tuh apa sih? Bahasa-bahasa Mm-mm. apa, istilah-istilah apa yang kira-kira begitu kita kasih tahu ke mereka, boom gitu. Terus mereka langsung Mm-mm. menghubungin kita. Nah, tugasnya memang harus seperti itu. Kita memang harus jeli ya. Jadi benar-benar kita tidak hanya idealisme, tidak hanya mengedepankan ego kita terhadap produk kita atau brand kita seperti itu, tapi ingat orang-orang ini membutuhkan nggak sih? Saya membuat Mm-mm. sebuah produk, saya membuat sebuah brand, tapi orang-orang ini membutuhkan nggak sih? Ya. Jangan-jangan kita butuhnya banyak pembeli, tapi orang yang membutuhkan produk kita cuma kecil gitu. Nah, itu perlu dianalisa juga Mm-mm. dari awal sebetulnya. Kayak gitu loh. Mm-mm. Ini memang panjang Iya, sih iya, lewat benar. bahas tentang ini. Ini Mas Tom 8 tahun aja masih terus mencari dan belajar ya, Mas ya, bagaimana untuk bisa Pasti, uh, udah pasti. menyentuh hati konsumen atau customer ini. Nah, ini pertanyaan bagus juga dari Eti di Semarang aja. Selamat pagi Mas Tommy dan juga Mbak Santi, saya Eti. Mau sedikit bertanya saja tentang bagaimana sih kita untuk memulai usaha agar bisa membangun usaha itu sustainable, kemudian juga langsung bisa mendapatkan customer. Dan yang saya ingin tanyakan apakah butuh modal yang besar Mas untuk bisa membangun bisnis online? Terima kasih. Eti ini Eti. Mungkin
baru ini ya, pengen belajar. Terima kasih Eti. Ya, kalau yang pertama nih, supaya sustainable gitu kan. Ya, kalau saya pribadi, kenapa sih saya harus sustainable gitu? Karena the power of kepepet. Saya terkena Oh, PHK, tidak gajian oke. lagi. Wah, ini kan sebuah masalah buat hidup saya gitu kan. Bukan saya saja, tapi keluarga juga gitu. Makanya saya akan selalu terus berusaha bagaimana saya akan mendapatkan income gitu. Nah itu dulu nih. Jadi saya ini sebetulnya punya kendala apa, masalah hidupnya tuh apa. Ketika saya akan membangun bisnis online tuh akan menyelesaikan solusi apa, menyelesaikan masalah-masalah saya tuh apa aja gitu. Itu kita harus catat tuh supaya kita juga konsisten kan. Berarti kalau saya malas, saya tidak akan mendapatkan income. Intinya gitu. Nah itu harus tahu tuh supaya sustainable itu akhirnya akan terpacu sendiri nantinya kayak gitu ya. Nah, Oke. kemudian apakah modal besar? Tergantung. Buat saya, modalnya nggak besar, karena saya bukan produsen kan. Nah, kalau kita produsen, mungkin akan ya besar atau kecil itu sebenarnya sangat relatif ya. Tetapi, sebagai seorang produsen pun, kita bisa menyesuaikan budget yang kita miliki. Karena sebenarnya budget untuk bisnis online itu hanya kuota saja, kuota internetnya saja gitu. Yang sekarang semakin murah menurut saya gitu kan. Yang penting kalau misalnya saya adalah seorang produsen, berarti saya harus fokus dulu di bidang produksinya. Ya. Kira-kira untuk di awal, untuk mendapatkan kapasitas produksi yang mumpuni gitu atau ya bisa memenuhi kebutuhan orang yang mau belanja, saya punya modalnya baru sekian nih. Ya sudah disesuaikan aja dulu sampai stabil. Habis itu kita jangan konsumtif dulu ya. Misalnya kita sudah mendapatkan profit yang besar gitu. Terus digulung lagi dulu, ditambahkan modalnya lagi sehingga kapasitas produksi pun meningkat. Ketika kapasitas produksi meningkat, kemudian profit juga ikut meningkat. Nah, nanti di level-level tertentu ketika kita akhirnya bisa merekrut orang lagi, barulah kita mulai menabung gitu. Kalau di awal sih saran saya ya, kita gulung lagi tuh agar modal kita tuh bertambah besar. Otomatis dengan modal bertambah besar, produksi juga bisa bertambah besar dan margin juga bertambah besar otomatis gitu. Ya. Tapi memang itu tidak akan bisa langsung. Nah, sekali lagi ini bukan hal-hal yang instan ya. Itu harus di garis bawah juga tuh. Tidak ada yang instan ketika kita benar-benar mau jangka panjang. Kalau cuman mau jangka pendek, habis laku terus habis itu nggak laku, ya itu bisa juga sih, bisa juga. Tapi kalau kita pengen menjalani bisnis yang jangka panjang, bahkan kita bisa wariskan ke keluarga kita, tentunya itu tidak ada yang instan. Gitu. Iya. Jadi tidak ujuk-ujuk ada teko kita gosok keluar jin gitu ya. Nanti kita Saya malah penuhi 3 kaget sendiri yang permintaan keluar. gitu ya. Nggak taunya kita kaget jinnya jin yang menakutkan. Oke, berlanjut lagi dari 083 kali sekian Roro di Demak. Selamat pagi Pak Tom. Saya agak sedikit bersedih, bahkan juga menangis tidak sedikit lagi. Oh, ini curhat ya. Saya punya usaha t-shirt custom, tapi pandemi ini betul-betul menghantam usaha saya. Apa yang harus saya lakukan ya Mas untuk mempunyai inisiatif bisnis lain? Sementara banyak juga sekarang produk-produk custom yang serupa dan kayaknya susah sekali meyakinkan kepada konsumen yang sudah pernah membeli produk saya. Apakah saya harus mengevaluasi kualitas produk saya atau gimana ya Mas? Atau saya meng-hire orang yang lebih kreatif lagi? Terima kasih, Roro. Ya, itu yang pertama sudah dipikirkan. Apakah saya harus mengevaluasi? Harus, wajib. Ya, Iya benar. gitu. Evaluasi itu penting supaya memberikan masukan kepada kita gitu loh. Ternyata aku ini nih, ada yang miss nih gitu kan. Nah, itu jadi evaluasi tetap harus ya. Evaluasi bulanan atau evaluasi mingguan lakukan secara konsisten juga. Mungkin di awal-awal kita fokusnya baru untuk kita mendapatkan hasil jualan dulu, nggak apa-apa. Tapi setelah akhirnya kita mendapatkan beberapa income yang mulai evaluasi. Karena apa? Sekarang ini kan dinamis banget nih. Semua produk sangat dinamis, apapun itu, gitu kan. Mau makanan, mau pakaian, mau sepatu, semua dinamis sekali. Nah, kemudian bagaimana sih saya supaya bisa sustainable lagi, kayak tadi kan? Iya. Nah, silakan pelajarilah
orang-orang yang menjual produk yang sama gitu. Tadi kan t-shirt custom. Ya udah Mm-mm. intiplah orang-orang yang jualan t-shirt custom juga. Mereka melakukan apa aja sih? Kemudian dicatat tuh. Oh ini belum saya lakukan nih. Oh ini nyaris nih sudah dari rencana Mm. tapi belum dilakukan juga. Oh begini ya caranya dia posting. Oh dia membuat sebuah optimasi dari bionya seperti ini. Mm. Nah itu dilakukanlah seperti itu supaya apa? Supaya ya kita bisa mendapatkan hal yang sama dengan mereka kayak gitu loh. Mm. Jangan Oke. sampai ketika kita, aduh kok saya jadi blong ya, ya sudah Mhm. berhenti gitu. Ya, jangan juga gitu. Tapi memang akan ada beberapa usaha yang memang akan blong dan harus ganti. Oke. Seperti Oh, contoh oke. saya, tapi ini besar banget ya, rumah joglo custom. Kalau Mhm, Mas mhm. ini kan Mbak Roro ini t-shirt Mbak Roro. custom. Saya rumah joglo custom. Cuman rumah joglo custom ini memang harus saya berhentikan karena memang ya pengrajinnya tuh sudah nggak mampu gitu karena di masa Iya. seperti ini gitu kan, dan Mhm, mhm. pembelinya pun budgetnya tidak terjangkau karena budget mereka tuh untuk bertahan hidup gitu kan. Tapi Iya, kalau t-shirt skala custom prioritasnya masih udah oke lain lah, ya. Mhm, oke. skala prioritasnya udah lain. Kalau t-shirt custom udah oke Mhm, lah. Saya sendiri, saya masih mencetak t-shirt custom untuk kebutuhan saya dan orang mhm. juga saya lihat banyak sekali yang membutuhkannya gitu. Nah, kemudian silakan bergabung. Kalau t-shirt itu apa sih? Komunitas. Mau Oh, komunitas oke. mobil, motor, Sepeda. kuliner, komunitas arisan, sepeda, Mhm. banyak banget komunitasnya. Komunitas tentang hidroponik. Mereka butuh apa? Custom loh. Iya, Kira-kira udah identitas ya. dilakukan Oke. belum nih? Mhm, benar, benar. Lagi-lagi ke atas lagi nih, evaluasi. Mhm. Udah. Iya. Ini Mbak Roro menambahkan, banyak sekali dari mereka juga harganya lebih rendah dari saya, Mas. Apakah saya juga harus menurunkan harga? Ini yang saya agak ragu. Dari sisi modalnya nanti nggak balik. Kemudian yang kedua adalah merusak harga pasar saya. Nanti gimana dong? Oh, ini masih Hmm. bertanya Ya lagi jangan nih. ikutan Makasih turun Mbak dong. Roro. Kalau saya punya produk itu memang bagus nih, ya. Mm-mm, Menurut kita bagus gitu. Ya sudah. mm-mm, Orang saya cetak t-shirt custom, ya saya di Semarang juga sih. Itu mahal loh, mm-mm, ya. Saya kasih ini aja deh. Kalau misalnya saya desainnya apa, yang saya pengen itu agak lebar gitu, itu mm-mm. ya satu kaos tuh 75.000. tujuh Ya, puluh lima ribu satu kaos ukuran XL gitu kan. Kemudian kalau misalnya mm-mm, saya cetak 20 ya 75 kali 20 kan gitu. 20. 75 ini kebanyakan orang bilangnya mahal sih. Kalau buat saya enggak, karena Mm, bagus banget ya. Kaosnya bagus, hasil cetakan sablonnya bagus, bukan sablon sih, mm-mm. printnya bagus. Nggak ada masalah buat saya gitu. Jadi jangan khawatir dengan harga ya. Jangan khawatir dengan harga. Kalau misalnya Hati-hati orang nih lain memang ya jual Mas. lebih murah, Mm-mm, orang lain jual lebih murah, udah biarin aja. Kemungkinan mereka kualitasnya tidak sebagus kita gitu. Kalau kualitas bagus seperti kita dengan harga itu adalah cocok, ya sudah lakukan terus. mm-mm, Nah, mm-mm. tinggal kita cari target market yang sesuai gitu kan. Nah, untuk komunitas-komunitas tadi kan ada juga yang menengah ke atas dan menengah ke bawah Ya, kan. Rata-rata sih mm-mm, kalau komunitas yang disebutkan tadi menengah ke atas, nggak mungkin lah mm-mm. komunitas pakai baju yang kurang baik gitu loh. Nah, mencerminkan komunitasnya masa dipakai kurang Mm. asik dilihat orang gitu kan, nggak Iya, mau, iya, iya. mereka pasti mau yang lebih mahal. Ini saya Identitas ada ini dirinya Mbak, ya. nah ini Mm-mm, mumpung kaos mm-mm, nih ya Mbak ya. Saya mm-mm. ada teman-teman praktisi bela diri taktis. Kemudian saya Oh, ditawarin nih, Mas, kamu mau nggak kaosnya? Mau dong, kamu kaosnya mm-mm, bagus lah, karena saya pernah beli itu bagus. Nah, yang mm-mm, terakhir mereka tawarkan ke saya 180.000 loh. Saya langsung beli dua, mm, nggak mikir karena pasti bagus. mm-mm, mm-mm. Komunitas bela diri, nggak mungkin dong mereka Iya, pakai yang biasa-biasa aja, pasti kan langsung biasa-biasa bolong aja. atau sobek gitu. Iya, jangan khawatir, komunitas Sekali itu beraksi asik. langsung sobek ya kalau biasa-biasa aja. Iya dong, bela Mm-mm, diri mm-mm. masa murahan. Itu 180.000 ya Mas. Oke. 180.000. Iya. Nah, memungkinkan nggak sih Mas Tom kalau kita itu kemudian mengupgrade segmen ya? Tadi kalau melihat kan sekarang banyak nih yang menawarkan dengan harga murah, makanya agak sedikit menggoncangkan ke apa penjualan di tempat kita. Nah, bisa nggak sih kita kemudian lebih mengerucut lagi sasaran target? Ya, Hmm.
Bisa ya Mas. Jadi bisa bergeser ya suatu saat dari target pertama yang kita buat tadi. Sangat bisa, Mbak. Contohnya kayak dokter umum sama dokter spesialis. Kira-kira mahal mana? Dokter spesialis dong. Nah, makanya kenapa kalau untuk urusan kaos nih, banyak sekarang kaos-kaos yang jumbo. Paling kecil, paling rendah itu XXL, itu paling rendah loh. Otomatis kalau sudah ukuran XXL, nggak mungkin kualitasnya akan rendah, karena orang juga males dong. Udah gue badannya gede, gue pakainya memang ukuranku gitu, XXL misalnya. Tapi kok jelek banget ya kualitasnya gitu kan, mungkin jahitannya atau bahannya. Nggak mungkin. Orang-orang yang berjumbo ini, termasuk saya ini, saya akan mencari yang bagus. Yang bagus tuh nggak mungkin murah. Nah, kalau untuk kaos loh, saya juga nggak mau kaos saya cuci beberapa hari itu sudah bludus gitu. Bludus itu bahasa Indonesianya apa ya? Iya, bludus. Kayak baju hitam gini, saya cuci seminggu udah jadi abu-abu gitu kan. Abu-abu. Nah, kaos kita jadi spesialis dengan kaos-kaos tadi, itu sangat banyak sekali peminatnya. Jadi kita ketika spesialis di bidang sebuah produk ya pasti bagus. Ya. Baik, Mbak Roro hati-hati ya, bicara soal harga jangan sampai kepleset nanti Anda malah semakin tidak dipercaya oleh konsumen. Bener, nanti malah diragukan lah, ini betul-betul produk yang kemarin aku beli nggak? Nanti ada pertanyaan begitu malah ya. Oke, semangat Mbak Roro mulai menelisik lagi di sistem bisnis yang sama di t-shirt ini ya, custom ya. Mungkin beberapa yang perlu Anda sasar tadi, komunitas-komunitas seperti masukannya Mas Tommy ini bagus juga. Baik, Mas Tom, kayaknya kita harus segera memberikan kalimat bold yang kita garis besari dalam perbincangan di Market Corner hari ini, bagaimana meyakinkan customer membeli produk kita melalui digital marketing. Silakan Mas Tom. Ya, untuk meyakinkan tentunya kita ada sebuah postingan atau penjelasan atau informasi yang sangat dibutuhkan gitu kan. Dan kemudian kita sudah tahu dulu mana sih orang-orang yang membutuhkan produk-produknya kita gitu kan. Yang berikutnya adalah ya kita juga harus upload aja dua hal, super narsis dan super ria gitu kan. Kalau super ria tuh kita upload semua ulasan, semua reviewnya orang, testimoninya yang ada gitu kan. Nah kalau super narsis ya kita supaya orang itu percaya sama kita, apa yang sedang kita kerjakan, misalnya lagi jualannya fashion gitu. Seperti teman saya tuh di Kudus tuh keren banget. Dia selalu tiap hari posting ketika dia sedang ngukur baju, sedang motong kainnya, kemudian ketika hasilnya sudah tuh dia pakai gitu kan, dia foto, itu keren banget. Ketika dia melakukan pengiriman walaupun dia masih kerjakan sendiri ya, jadi motornya tuh penuh dengan baju-baju pesanannya orang gitu. Nah lakukanlah itu sampai orang tuh ini keren banget ya. Akhirnya beliau ini itu kebanjiran order Mbak dari awal yang belum pernah dia lakukan nih. Ya kebetulan beliau belajar juga sama saya. Terus jadi gitu Mas, gak apa-apa Mas, itu di-upload tuh gak apa-apa. Orang jadi tahu, orang jadi percaya. Nah itu kan intinya itu. Akhirnya mendapatkan orderan. Nah setelah mendapatkan orderan, lakukan proses yang berkualitas supaya hasil dari produk tersebut bagus dan akhirnya orang juga merekomendasikan kemana-mana. Gitu dua. Itu ya. Jadi kalau sudah kan? Betul. Kalau sudah trust, maka dia akan menjadi more to more customer marketing kita ya Mas. Bagaimana dia akan merekomendasikan ke orang-orang yang dia kenal. Thank you Kang Ano. Kita akan ketemu lagi insya Allah Senin depan ya. Tentu saja dengan tema yang lebih menarik dan mudah-mudahan ada tamu yang sudah kita siapkan lagi. Thank you Kang. Amin. Salam sehat selalu. Dan sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the mini station.